Bismillahirrahmanirrahim. Acara launching unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi Karyawan Batubara PT Bukit Asam Tbk Tanjung Inim, Kamis 29 April 2021. Yang terhormat General Manager Layanan Operasional Tanjung Inim PT Bukit Asam Tbk, Bapak Penpri Sagara, yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muara Inim, Bapak Surdin, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Muara Inim atau yang mewakili, yang terhormat CEO Syarih Manajemen Bapak Deki Anwar PhD, dan Head of Program Syarih Manajemen Bapak Rudi Arianto MSI, Bapak Ibu tamu undangan yang sempat hadir dalam acara launching USPPS Kopkarbara PT Bukit Asam. Di antaranya ada perwakilan dari Kopkar Patra Pertamina, ada dari PT Pusri, kemudian ada dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu pendiri, pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh anggota Koperasi Karyawan Batubara PT Bukit Asam Tbk yang sempat hadir dalam acara pada siang hari ini, dan hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa huwa alladzi amarna bintisali ila awamirillah wajtinabi an nawahihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzawis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi dzawis siyadah, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara launching unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi Karyawan Batubara PT Bukit Asam Tbk melalui media Zoom ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara pertama pembukaan untuk menambah berkah acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Saudara Abdullah dan sari tilawah oleh Bapak Khairul Rijal SE MAG MBA. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل
الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن آد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah dipelorehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil Habibil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amin ya rabbal alamin. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin kami mohon mengikuti pada posisinya masing-masing. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Mana nggak sesuatu. Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada kesalahan teknis tadi di suaranya untuk lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara kita berikutnya. Untuk memohon barokah dan kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Ki Agus M. Nurholis, SEME AKCA. Kepada Bapak Nurholis, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkalna wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, serta undangan launching USPSS Kopkar Bara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengadakan tangan kita ke atas dalam rangka memohon kepada Allah agar acara ini dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan berkah dan rahmat Allah yang tentunya membuat kita semakin istiqomah dalam membumikan ekonomi Islam di penjuru dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, pada hari ini ya Allah, bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini ya Allah, di malam nuzul Al-Quran 17 Ramadan, kami ditakdirkan untuk berkumpul dalam rangka melaunching dan meresmikan USPSS, Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kopkar Bara,
Dan Engkau pun tahu ya Allah bahwa kegiatan ini telah dilakukan jauh-jauh hari dengan semangat dan tekad yang membara dan luar biasa untuk menegakkan kalimat-kalimat-Mu terdengar di penjuru negeri. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, maka dari itu ya Allah, berikanlah kami kekuatan memikul amanah ini, menjaga amanah ini, dan tentunya menjadi sebab turunnya berkah dan rahmat-Mu pada negeri kami, karena sesungguhnya Engkau yang maha pemberi pertolongan. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, mudahkanlah segala urusan kami, urusan ekonomi umat kami ya Allah, urusan dunia kami, akhirat kami. Tunjukkanlah jalan yang lurus dan tuntunlah setiap langkah kami agar kami tetap istiqomah di jalan-Mu. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikallahumma lana fi syahri Ramadan, barikallahumma lana fi syahri Ramadan, barikallahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita pada hari ini dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kami ingatkan kembali kepada seluruh Bapak Ibu anggota koperasi Kopkar Bara untuk mengisi absen yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Di akhir acara nanti akan ada pengundian door prize untuk anggota koperasi yang beruntung. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan awali sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Arianto MSI. Kepada Bapak Rudi Arianto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat General Manager Lotte PT Bukit Asam, Bapak Fenfri Sagara. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Koperasi Bapak Surdin, Ketua Pengurus Koperasi Karyawan PT Bukit Asam Bapak Samiaji Nugroho, dan seluruh anggota dan pengurus Kopkar Bara yang alhamdulillah sempat hadir di siang hari ini. Dan seluruh tim dari Syari Manajemen alhamdulillah telah melaksanakan tugasnya. Terima kasih kepada teman-teman dari Syari Manajemen. Dan juga para tamu undangan yang sempat hadir, yang mohon maaf tidak dapat terpantau satu-satu. Alhamdulillah, dan juga bapak-bapak yang lain yang mohon maaf jika tidak tersebut dalam penghormatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pak Ibu, yang pertama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan yang telah kita rencanakan, yaitu launching unit usaha, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau USPPS Koperasi Karyawan PT Bukit Asam. Semoga kegiatan ini akan memberi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Semoga menjadi pengikut setia beliau hingga akhir hayat kita,
dan juga dengan semakin seringnya kita bersolawat. Semoga pula di yaumil akhir kelak kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari pihak Syar'i Manajemen merasa sangat bersyukur dan berterima kasih pada pihak Koperasi Karyawan PT Bukit Asam yang telah melibatkan Syar'i Manajemen dalam proses konversi koperasi karyawan batubara ini dari konvensional menjadi syariah. Keterlibatan ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga yang dengannya semoga bisa menimbulkan spirit yang luar biasa dalam menumbuh kembangkan ekonomi syariah ke depan. Selain itu juga dalam kesempatan ini saya mewakili Syar'i Manajemen ingin menyampaikan permohonan maaf seandainya dalam proses konversi sampai hari ini ada hal yang kurang berkenan atau ada pola komunikasi kami yang dinilai kurang baik. Atas semua itu sekali lagi kami dari Syar'i Manajemen menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami mengucapkan selamat. Selamat atas pencapaian yang telah dicapai pada hari ini, yaitu dengan launchingnya unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi Karyawan Batubara. Sekali lagi selamat, karena di luar dari kita itu banyak yang berkeinginan untuk melakukan konversi seperti yang kita lakukan saat ini. Namun kesempatan sepertinya belum menghampiri mereka. Kita doakan semoga Allah selalu permudah langkah teman-teman dalam upaya mengkonversi koperasi yang ada. Kiranya itu hal yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Sekali lagi saya haturkan terima kasih dan permohonan maaf. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rudi Arianto selaku Head of Program Syar'i Management yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Kopkarbara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Samiaji Nugroho. Kepada Bapak Samiaji, kami persilakan. Terima kasih Pak Syahroni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak JM Layanan Operasi Tanjung Enim, Bapak Pentri Sagara. Yang terhormat Bapak Muhtar Sahman Lubis, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Moranim atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Surdin, selaku Kepala Dinas Koperasi Moranim. Yang terhormat Bapak Azhari Rahardi, Kepala Kantor Kementerian Agama Moranim atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Fajri Erham dari Badan Amil Zakat Nasional Moranim atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Deki Anwar selaku CEO dari Syar'i Manajemen dan Pak Rudi Arianto selaku Head Program Syar'i Manajemen. Yang saya hormati Bapak-Bapak pengurus, Bapak Badan Pengawas Syariah dan anggota yang berbahagia serta hadirin yang bergabung dalam acara launching ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil pada hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Koperasi Pegawai Bukit Asam. Pada tanggal yang penuh berkah ini, tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah, kami secara resmi bisa hijrah dari sistem konvensional ke sistem syariah. Ini adalah amanat dari RAT tahun 2020, di mana anggota memberikan amanahnya kepada kami, para pengurus, untuk hijrah sistem kita dari sistem konvensional ke sistem syariah.
secara garis besar unit-unit usaha kami di Kopkarbara sudah syariah, seperti perdagangan umum dan sebagainya. Koperasi adalah merupakan bentuk usaha yang syariah sebenarnya. Tetapi satu unit saja di kami, yaitu simpan pinjam, yang masih memakai sistem konvensional. Maka daripada itu kami berikhtiar, dan alhamdulillah kami bertemu dengan teman-teman Syar'i Manajemen yang bisa membimbing kami untuk hijrah unit simpan pinjam kami dari pembiayaan secara konvensional, kita beralih kepada syariah. Mudah-mudahan dengan hijrahnya kami ke syariah akan memberikan banyak keberkahan dan juga kemajuan koperasi pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim manajemen Syar'i Manajemen. Mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti usaha lagi di koperasi lainnya yang bisa teman-teman bantu untuk syiar secara syariah. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Samiaji Nugroho yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini dalam acara launching USPPS Kopkarbara hari ini, kita akan menyimak bersama tausiah tentang pentingnya kita berekonomi syariah atau pentingnya kita menegakkan ekonomi syariah di kehidupan kita sehari-hari. Tausiah ini akan disampaikan oleh Bapak Deki Anwar PhD selaku CEO Syar'i Manajemen. Kepada Bapak Deki Anwar, kami persilakan. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Fikri Sanjaya. Mungkin kita pernah bertemu Bapak. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar, Pak? Halo, bisa. Pertama, yang sangat saya hormati dan maha terpelajar, Bapak Hendro Puporo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Koperasi Kopkarbara, yang sama-sama kita hormati General Manager dan jajaran pimpinan PTBA, beserta para anggota Kopkarbara dan tamu undangan yang hadir pada launching USPPS Kopkarbara di siang hari ini. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk sedikit tausiah Bapak Ibu semua tentang apa itu dan mengapa koperasi syariah. Ini sebenarnya sudah menjadi materi yang disampaikan di pelatihan karyawannya dulu, Pak. Karena ini anggota, jadi kami ulang-ulang kembali gitu. Ini adalah hadis riwayat muttafaq alaih, Bapak Ibu semua. Nabi Muhammad SAW, jauhi oleh kamu 7 dosa besar yang membinasakan. Nomor 4-nya adalah Bapak Ibu itu makan riba. Jadi riba itu adalah salah satu dosa besar yang ada di kita di agama Islam. Kemudian sama juga salah satu penyebab tidak masuk surga itu adalah sebab kita memakan riba. Nah, jadi sudah sangat jelas hadis-hadis Rasulullah juga disampaikan bahwasanya riba itu dosanya lebih besar daripada zina.
Kemudian juga Bapak Ibu, ini akibat riba. Yang nomor 1 boleh dilihat, yaitu pelaku riba itu kekal di neraka. Ini adalah ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh qori kita di awal tadi. Kemudian juga, nah sekarang pertanyaan kita, apa itu riba? Riba itu Bapak Ibu, ini sesuai dengan hadis riwayat Nabi, setiap bentuk qard, utang itu yang menarik manfaat, maka ia adalah riba. Nah, kemudian Rasulullah juga melaknat pemakan riba, orang yang membayarnya, juru tulisnya, saksi-saksinya. Dia bersabda, mereka semua sama. Nah, ijma ulama tentang riba ini dari Kairo, dari Pakistan, dari Oki, kemudian juga dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama. Terakhir adalah dari fatwa MUI, Bapak Ibu, itu koperasi adalah salah satu termasuk kategori bunga. Baik, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, oleh karena itu kita perlu melakukan menghijrahkan koperasi syariah. Nah, itu mungkin sedikit tausiah Bapak Ibu ya, yang bisa kami sampaikan, bahwasanya dasar kita menghijrahkan koperasi ini adalah supaya sesuai dengan syariah dan terhindar dari dosa-dosa besar Bapak Ibu. Dan ini adalah dasar-dasar hukum untuk kita menjalankan koperasi syariah. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, sekedar pengantar singkat tentang apa itu koperasi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deki Anwar yang telah menyampaikan sedikit catatan tentang pentingnya kita berekonomi Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, yakni acara launching USPPS Kopkarbara yang akan diawali dengan sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim yang akan disampaikan oleh Bapak Surdin. Kepada Bapak Surdin, kami persilakan. Kau terus ini dari mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kedengaran Pak. Oke. Mantap suaranya Pak Surdin. Waalaikumsalam. Jelas ya? Aman. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Yang terhormat pihak manajemen PTBA yang sempat hadir atau yang mengikuti acara ini. Yang terhormat saudara pengurus, pengawas, manajer, dan seluruh anggota koperasi karyawan PTBA. Yang kami hormati, tadi ada Pak Muhtar Sanan yang ikut dalam acara ini. Yang kami hormati para undangan sekalian yang sempat mengikuti acara ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Koperasi Karyawan PTBA yang telah mengundang kami dalam acara launching unit usaha asyuran pinjam dan pembiayaan syariah. Di kesempatan yang baik ini juga, marilah kita tidak henti-hentinya menjaga puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberinya nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita dapat, alhamdulillah, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Walaupun kita dan sama-sama dapat hadir dalam launching ini, walaupun kita masih melalui Pitcon dalam acara kegiatan ini. Dari perubahan ini, dari bentuk konvensional ke bentuk atau prinsip syariah atau kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang akan dijalankan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir akan bersepaatnya yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang kami hormati, memang perubahan atau hijrah lah katakanlah semacam ini diperbolehkan. Atau dengan kata tidak menyalahi aturan perkoperasian. Bahkan telah diatur dalam peraturan pemerintah yang terbaru PP nomor 7 tahun 2001 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi, dan UKM sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun tetap menjadi perhatian bagi pengurus dan seluruh anggota khususnya bahwa perubahan ini sudah disetujui oleh rapat anggota. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua melalui keputusan rapat, mereka sudah marah usulan dari anggota. Ini yang perlu menjadi perhatian. Sudah, alhamdulillah sudah kesepakatan anggota. Karena mengapa? Di dalam koperasi, keputusan dalam rapat merupakan kekuasaan tertinggi, Pak, dalam koperasi. Makanya apapun kebijakan dalam koperasi harus diputuskan dalam rapat, khususnya rapat anggota. Selain itu juga perlu penyesuaian dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Karena dalam anggaran dasar mungkin, atau saya belum melihat, perubahan anggaran dasar itu harus dicantumkan prinsip yang perlu ditindaklanjuti oleh pengurus koperasi. Jangan sampai nanti kita sudah melakukan usahanya melalui prinsip pembiayaan syariah, tapi dalam anggaran rumah tangga belum dijelaskan. Jadi itu yang perlu. Seperti kita bersama, memang koperasi berbentuk syariah ialah koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, dan kebanyakan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan. Tentunya dalam pelaksanaannya kami sangat mendukung dan tolong yang sudah mungkin juga sudah dipahami, dipelajari bagaimana pengelolaannya oleh pengurus sehingga koperasi dengan perelaan ini tidak menjadi kendala untuk berkembangnya koperasi. Sehingga perubahan ini akan meningkatkan perkembangan koperasi dan kesejahteraan anggota khususnya. Dengan adanya perubahan ini, ada nilai tambah lebih, Pak, yang dirasakan oleh anggota. Dari sebelumnya, dari ada 10 perubahan. Bukan hanya namanya saja yang enak didengar, tetapi bisa dirasakan dan membawa manfaat bagi kemaslahatan umat, khususnya bagi anggota sendiri. Mungkin itu saya singkat saja karena waktu. Apa yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan koperasi Karbara ini akan lebih berkembang dan maju dan mendapatkan nilai lebih dari anggota, khususnya untuk kejahatan anggota sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya lagi selamat kepada khususnya anggota dan pengurus koperasi Bara yang telah hijrah dari konvensional ke prinsip syariah. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surdin selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muara Enim yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan ke acara inti kita pada hari ini, yaitu launching unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi Karyawan Batubara yang akan di-launching oleh General Manager Layanan Operasional Tanjung Enim, Bapak Penpri Sagara. Kepada Bapak Penpri Sagara, kami persilakan. Terima kasih Pak Saroni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhtar Sahnan Lubis, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muara Enim atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Surdin, Kepala Dinas Kabupaten Muara Enim. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara siang ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Azhari Rahardi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Fajri Erham, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Muara Enim, dan Bapak Ahyar juga, tadi saya lihat juga sudah hadir. Yang kami banggakan Bapak Deki Anwar, PhD, selaku CEO SERI Manajemen, dan Bapak Rudi Arianto, selaku Head of Program SERI Manajemen. Terima kasih Bapak-Bapak dari SERI Manajemen sudah mensupport penuh teman-teman Kopkar Bara untuk pelaksanaan unit simpan pinjam pembiayaan syariah ini. Yang kami hormati Badan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, para pengurus dan anggota Koperasi Karyawan PT Bukit Asam Tbk, serta tamu undangan lainnya yang hadir pada siang hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya kita dapat menyelesaikan proses konversi Kopkar PT Bukit Asam Tbk menjadi koperasi syariah dan melaksanakan launching unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah Kopkar Bara pada hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, seperti yang sama-sama kita tahu, koperasi saat ini telah dipraktekkan pada berbagai negara di seluruh dunia. Artinya ini bukan cuma di Indonesia, tapi sebenarnya di seluruh dunia sudah mempraktekkan. Kalau kita lihat berdasarkan data dari Organisasi Koperasi Internasional, pada bulan Juli 2019 sudah ada 3 juta badan usaha koperasi di dunia dengan anggota 1,2 miliar. Jadi kalau penduduk sekarang di 6 miliar, artinya ini 20% ini sudah masuk koperasi dari total penduduk dunia. Dan mempekerjakan 280 juta orang di seluruh dunia. Ini kalau kita lihat cukup besar ya serapan tenaga kerjanya. 10% dari angkatan kerja global. Total pendapatan dari 300 koperasi top dunia, 300 besar itu mencapai 2,1 triliun US dollar. 2,1 triliun ini artinya sekitar 30.000 triliun rupiah ya. 30.000 triliun rupiah. Artinya sekitar 15 kali APBN kita. Atau 3 kali produk domestik bruto negara Indonesia. Luar biasa sebenarnya ini kalau kita lihat angka-angka ini di seluruh dunia. Setara dengan kekuatan ke-6 ekonomi dunia. Jadi kalau dia diurut mulai dari China nomor 1, ada Amerika Serikat, ada Jerman, ada Jepang. Koperasi ini nomor 6. Kalau kita lihat tadi ada sekitar 2,1 triliun US dollar, besar sekali. Yang paling banyak itu adalah di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan. Perbankan ini mungkin yang salah satunya bentuknya adalah simpan pinjam yang kita saat ini. Yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan kapitalis. Bahkan di Finlandia itu sudah menyumbang 10% dari PDB nasional. Di Indonesia sendiri, perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan koperasi syariah. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga akhir 2019, jumlah koperasi syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Indonesia ada sekitar
4.046 unit dari seluruh jumlah koperasi simpan pinjam sebanyak 16.549 unit. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya Indonesia dapat mengembangkan koperasi syariah. Koperasi syariah di Indonesia sendiri telah tertuang dalam Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 yang menjelaskan bahwa koperasi syariah merupakan suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan sesuai dengan pola bagi hasil, syariah, dan investasi, dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan koperasi syariah. Mengingat besarnya potensi koperasi dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi anggotanya, maka sudah seharusnya koperasi ini dijalankan dengan prinsip syariah guna mencapai kesejahteraan tidak hanya di dunia tetapi juga keselamatan di akhirat. Dengan dikonversinya koperasi karyawan PT Bukit Asam ini menjadi koperasi syariah, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan anggota koperasi dan kemajuan perusahaan. Dan semoga kita semua yang terlibat dalam konversi ini mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan bersama ini, tanggal 29 April 2021, bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Unit Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi Karyawan PT Bukit Asam dengan ini resmi dibuka. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam konversi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat bekerja juga kepada pengurus koperasi. Saya ucapkan selamat melakukan simpan pinjam kepada seluruh anggota koperasi karyawan PT Bukit Asam. Semoga hal-hal ini yang membawa kebaikan ini dapat memberikan ridho kepada kita di akhirat, menyempurnakan rezeki kita, membersihkan rezeki kita, dan memberikan keselamatan kita di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sini macet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penpri Sagarah yang telah melaunching USPPS Kop Karbara pada hari ini. Semoga dengan di-launchingnya USPPS Kop Karbara hari ini bisa meningkatkan kegiatan dan pembiayaan syariah di koperasi batubara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya akan kami tayangkan proses konversi koperasi karyawan batubara PT Bukit Asam dari awal proses konversi hingga launching hari ini.
Demikianlah Bapak Ibu penayangan video proses konversi Kopkarbara PT Bukit Asam dari awal proses pertemuan tim Syar'i Manajemen dengan pengurus dan pengelola koperasi hingga acara launching pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pengurus dan pengelola koperasi menyediakan door prize untuk beberapa anggota yang beruntung hari ini. Maka untuk mengundi pengundian door prize ini akan diambil alih oleh pengurus koperasi kepada Ibu Wilda Agustina. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya peresmian launching USPPS Kopkarbara selesai, dan untuk selanjutnya kita ada undian door prize untuk anggota. Setelah kita lihat ada 86 yang ikut termasuk undangan. Setelah kita cek Pak, ternyata ada 56 anggota. Baiklah, akan kita mulai untuk pengundiannya Pak. Ini sudah ada nama-namanya. Ini akan kita undi. Tolong Bu, langsung 5 sekaligus. Nek, jangan. Jangan. Oke. Alhamdulillah udah kepilih 5 nama anggota Kopkarbara yang mendapatkan hadiah Kopkarbas merek Rinnai. Kita bacain ya Pak. Yang dapat 1 atas nama Alvineri, nomor PTBA 30690. Sekali lagi, Alvineri 30690. Pak Bina Suryanto 30429. Delia Puspita 31635. Praptama Hernandi 31631. Dan terakhir Wahyu 31082. Untuk pengambilan hadiahnya silakan ke kantor koperasi Pak, besok bisa diambil ke sini. Untuk MC, untuk pembagian door prize selesai Pak. Saya serahkan ke Bapak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda, dan selamat kepada Bapak Ibu yang beruntung pada siang hari ini yang mendapatkan door prize 1 unit kompor gas. Seperti yang disampaikan dia tadi bahwa 9 hadiah bisa diambil ke koperasi besok. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di akhir dari acara launching USPPS Kopkarbara PT Bukit Asam pada hari ini. Semoga dengan di launchingnya unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi Karyawan Kopkarbara pada hari ini bisa meningkatkan kegiatan yang lebih positif dan untuk kegiatan pembiayaan syariah di Koperasi Kopkarbara. Mari kita akhiri acara kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara pada hari ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.